Voice of Indonesia. Di tengah kekacauan global akibat pandemi COVID-19, ada sosok yang bekerja tanpa henti di laboratorium sunyi di balik tembok Universitas Oxford. Ia berlari melawan waktu, mengembangkan harapan di dalam tabung reaksi. Dialah Karina Jo, ilmuwan perempuan asal Indonesia yang menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjuangan melawan pandemi. Bernama lengkap Karina Citra Dewi Jo, ilmuwan muda yang menemukan formula 30 ml sel untuk vaksin COVID-19. Vaksin ini diproduksi massal oleh AstraZeneca, menjangkau lebih dari 184 negara dan menyelamatkan jutaan nyawa. Perjalanan Karina Jo dimulai dari Indonesia, tanah air tempat ia dilahirkan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama bioteknologi. Saya selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas, dan pada saat pandemi ini terjadi, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membantu. Pada Januari 2020, ketika dunia baru mulai mengenali ancaman COVID-19, Karina mendapat panggilan penting dari Universitas Oxford. Jadi waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2020, supervisor saya bilang, ini pandemi ini adalah masalah paling serius setelah Perang Dunia yang kedua. Karina bekerja seorang diri di dalam laboratorium, menghadapi tekanan luar biasa. Selama 6 bulan penuh, ia mendedikasikan 16 hingga 18 jam setiap harinya. Tanpa istirahat, tanpa kontak langsung dengan orang lain. Untuk proyek ini, saya sendiri yang mengerjakan di dalam lab, jadi karena timnya itu supervisor, pekerjaan utamanya adalah external relation, jadi mengerjakan proposal, meeting dengan para kolaborator, dan juga mungkin government relation. Tim yang lain adalah project manager yang tugas utamanya adalah budgeting, mengatur kontrak, dan juga mengatur shipping barang-barang yang sama yang saya order. Mereka harus shipping juga ke para kolaborator. Saya sehari-hari itu bekerja selama 7 hari seminggu, 16 sampai 18 jam sehari. Bekerjaannya seperti itu selama 6 bulan full. Jadi nggak ada istirahat sama sekali, dan project manager saya pun berpesan saya tidak boleh keluar dari lab. Jadi 3 kali sehari saya dikirimkan makanan, jadi makannya 3 kali sehari di dalam lab, supaya saya nggak keluar-keluar, jadi supaya nggak kena COVID, dan tidak ada seorang pun yang boleh ada dekat-dekat saya. Jadi mereka untuk komunikasi mereka harus menjaga jarak lebih dari 2 meter dengan saya. Jadi mereka bilang kalau Karina kena COVID tidak ada yang bisa gantikan, dan jadi proyeknya bisa terhenti pada saat itu. Jadi ya saya benar-benar fokus kerja. Tapi di tengah-tengah itu ya saya pikir bagaimana cara mengerjakan pekerjaan supaya selesai. Jadi soalnya tidak ada banyak waktu untuk berkeluh kesah atau berpikir, pekerjaannya banyak ya. Jadi setiap waktunya saya gunakan untuk mendesain eksperimen dan mencari bagaimana cara menyelesaikan eksperimen ini. Jadi ya sibuk sekali. Jadi untuk istirahat sedikit pun, sebentar saja saya sulit ya. Jadi makanannya pun sulit. Jadi saya harus pergi ke 4 atau 5 gedung yang berbeda pada saat yang bersamaan kan. Karena tempat-tempat laboratoriumnya berbeda pada saat itu. Jadi saya benar-benar harus berlari lari karena saya setup eksperimen ini secara paralel, secara bersamaan.
Setelah berbulan-bulan kerja keras, akhirnya hasil itu datang. Formula vaksin berhasil dan AstraZeneca memproduksinya dalam skala besar. Jadi saya berfokus pada bagaimana cara memproduksi vaksin ini secara skala massal dan skala besar, tetapi tetap aman dan efektif. Bagi saya ini bukan hanya sekedar pekerjaan di dalam laboratorium, tetapi bagaimana cara menyelamatkan jutaan nyawa. Tantangan berikutnya adalah memastikan standar kualitas vaksin tetap terjaga. Karina bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia, memantau setiap tahap produksi dari kejauhan. Jadi waktu itu yang saya rasa paling kurang adalah waktu, ya, karena kita bekerja kejaran dengan waktu, banyak deadline yang sudah ditetapkan, terutama deadline untuk clinical trial yang tidak boleh ada keterlambatan karena akan melanggar regulation dari health regulator. Jadi saya harus kerjakan pekerjaan di dalam laboratorium, saya juga yang harus analisa datanya, saya juga harus membuat grafiknya untuk presentasi, dan saya juga harus tetap ikut meeting supaya saya bisa memberitahukan bagaimana hasilnya dan bagaimana mengerjakannya sesuai dengan protokol yang saya sudah tulis ke semua kolaborator kita. Jadi beberapa bulan pertama ya benar-benar sendirian. Jadi saya hanya dibantu oleh seorang riset asisten, dan riset asisten ini tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan eksperimennya di dalam laboratorium. Jadi pekerjaan yang saya berikan ke riset asisten ini adalah order barang, ya. Jadi saya beritahu riset asisten apa barang-barang yang harus dibeli, dan dia terima barang dan juga bantu saya mengangkat barang-barang ini ke dalam laboratorium. Jadi barang-barang yang saya order ini lumayan berat, saya 20 kilo lebih, 20 liter buffer, mungkin powder, ingredients gitu, consumables. Jadi saya nggak bisa angkat-angkat sendiri ke dalam laboratorium, saya minta riset asisten ini untuk bantu saya bawa barang-barang ini ke dalam laboratorium. Kini, nama Karina Jo dikenang sebagai simbol harapan. Seorang perempuan Indonesia yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat membawa perubahan besar. Ya, saya merasa terhormat dapat membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Semoga pencapaian ini dapat menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani mengejar mimpinya yang setinggi langit. Saya yakin perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh dunia yang berkontribusi signifikan, terutama di bidang sains, ya. Pesan saya bagi para perempuan Indonesia, jika Anda memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang apapun, jangan ragu untuk membagikannya kepada dunia. Dunia juga membutuhkan suara Anda. Jadi ingatlah, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya jika kita tidak berani menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Jadi ya, mungkin perlu keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian. Karina Jo, perempuan Indonesia yang dengan tenang dan tangguh mengukir sejarah. Sebuah nama yang akan terus dikenang dan sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.